Orang tua, pergi sana. Jangan bikin kacau. Orang tua, pertemuan kita adalah takdir. Biar aku makamkan kau dengan tenang. Benda apa ini? Kau mau ikut denganku? Kalau begitu, mulai sekarang namamu Heifeng. Aku ini cuma sampah kecil. Dan kau anjing kecil yang lemah. Mulai sekarang kita saling menemani ya. Han, bukankah ini murid sekte Qingyun kita? Si murid pelayan paling rajin, Lin Mo. Kau bisu ya? Aku sedang bicara denganmu. Itu makhluk apa? Bukan apa-apa, cuma anjing liar. Anjing liar? Aku peringatkan kau, Lin Mo. Tempat pelayan tidak boleh memelihara hewan. Cie, kalau pengawas tahu, habis kau nanti. Sepupu, bukankah katamu suasana hatimu sedang baik? Bebaskan dia dulu kali ini. Untung saja waktu itu aku cuma menendangnya sekali. Tatapan matanya tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Tak kusangka kitab pusaka dari Heifeng sahabat ini. Apalagi kecepatan dan kekuatan Heifeng sekarang luar biasa. Bahkan berevolusi. Bulan depan ada kompetisi luar sekte Qingyun. Asal bisa masuk 20 besar, aku bisa jadi murid dalam dan mendapatkan sumber daya kultivasi yang lebih baik. Tunggu saja, Heifeng. Suatu hari nanti, kita akan membuat semua orang tercengang. Bangun. Cepat, semuanya cepatlah. Hari ini, kita harus mencabut rumput di kebun obat gunung belakang. Siapapun yang berani malas-malasan, tidak akan makan siang. Lihat itu Lin Mo, 3 tahun tapi masih tingkat 1 pemurnian Qi. Benar-benar sampah. Kudengar orang tuanya sudah meninggal, dia anak yatim piatu. Kalau tidak, mana mungkin dia mau jadi murid pelayan. Kemarin siang dia merundungnya lagi. Dia bahkan diam saja tidak berani bersuara. Benar-benar pengecut. Istirahat siang selama 1 jam. Terima kasih, Heifeng. Tidak kusangka energi spiritual daging kelinci ini begitu murni. Tenaga yang terkuras tadi pagi langsung pulih seketika. Aliran Qi di dalam tubuh Kupo terasa jauh lebih lancar. Cepat kerja, jangan malas-malasan. Segera bereskan semuanya. Masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Lin Mo, serahkan uang upahmu hari ini. Kenapa aku harus menyerahkan uang ini padamu? Kata-kataku adalah aturan di sini. Kalau menolak, aku akan menyuruh pengawas mengusirmu. Biar kamu tidak bisa jadi murid pelayan lagi. Makanya cepat serahkan uang itu sekarang juga. Atau kami akan menghajarmu sampai babak belur. Biar kamu tahu rasa. Sekarang bukan saat yang tepat untuk unjuk kekuatan. Awas kamu tunggu pembalasanku.
Ini semua berkat bantuanmu, Hei Feng. Setelah menyerap energi rumput spiritual dan kelinci liar tadi, kultivasiku tampaknya mengalami sedikit kemajuan lagi. Ini adalah ki spiritual yang ditelan oleh Tung Lingjun. Aku harus segera memurnikannya dengan metode batin sekte Qingyun. Jika tidak, aku bisa mengalami penyimpangan ki. Hei Feng, menurutmu apakah leontin giok milik pendeta tua itu memiliki kegunaan yang sangat khusus juga? Tidak peduli bahaya apa yang menanti di depan. Setidaknya aku masih memiliki dirimu, Hei Feng. Jadi kamu yang bernama Limu? Aku senior suku dengar kamu memelihara seekor serigala. Itu bukan serigala, melainkan hanya seekor anjing liar. Kebetulan saja tampangnya agak mirip serigala. Tidak usah berbohong, aku melihatnya kemarin. Hewan itu jelas bukan anjing liar biasa. Tatapan matanya sangat tidak biasa. Kamu tidak perlu merasa takut. Aku tidak akan membocorkannya pada siapapun. Aku hanya heran, bagaimana bisa murid pelayan sepertimu memelihara seekor serigala di tempat ini? Aku menemukannya tergeletak di kaki gunung. Karena dia terluka, aku pun membawanya pulang ke sini. Begitu rupanya. Ternyata kerjamu cepat sekali ya. Lahan seluas ini sudah selesai kamu siangi semua. Sudah biasa. Orang ini tidak sesederhana yang terlihat di luar. Meski memakai jubah usang sekte luar, auranya terasa sangat luar biasa. Lalu ada riak energi spiritual tipis dari serigala hitam ini. Hal yang mustahil bagi binatang biasa. Turnamen murid 2 bulan depan nanti. Apa kamu akan ikut? Tentu saja. Berjuanglah kalau begitu. Bakatmu tidak buruk, asal mau berusaha keras pasti ada kesempatan. Orang ini sepertinya tidak punya niat jahat. Selesai sudah pekerjaan kita hari ini. Kalian boleh bubar. Ayo kita pulang. Pergilah, Typhon. Hei Feng, garis keturunanmu bangkit dengan sangat baik. Sekarang serahkan pil pengumpul ki itu, beserta rumput spiritual yang kau bawa. Ini barang berharga yang kutemukan susah payah. Aku tidak akan memberikannya. Jangan salahkan kami kalau harus main kasar. Hentikan. Kau pikir siapa? Ternyata si pemuda sampah ini. Mau sok jadi pahlawan. Memang kau bisa apa? Awas kau, aku ini anak buah Tuan Muda Shan. Enya. Kau tidak apa-apa. Aku aman. Terima kasih banyak. Namaku Wang Hao. Lain kali, jangan pergi ke Gunung Hu sendirian. Kakak seperguruan, terimalah ini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Tidak disangka, murid rendahan yang tampak lemah ini berani menolong orang. Auranya pun tidak seperti sampah pemurnian ki tingkat 1. Sebenarnya, orang seperti apa Limo ini? Pemurnian ki tingkat 4. Tidak kusangka bisa berjalan semulus ini. Hei Feng juga berhasil menerobos. Wang Hao sudah selarut ini. Ada perlu apa menemuiku?
Kakak Linmo, ada satu hal yang ingin ku minta. Masuklah dulu. Kakak Linmo, bisakah kau membimbing kultivasiku? Aku hanya murid rendahan dari kelas pekerja kasar. Tingkat kultivasinya juga biasa saja. Bagaimana kau tahu aku ini, kakak seperguruan? Waktu kau menyelamatkanku hari itu, aku bisa merasakan aura hebat dalam dirimu. Apalagi keluargaku sangat miskin. Orang tuaku menguras semua tabungan mereka hanya demi mengirimku ke Sekte Qingyun. Kalau gagal menjadi murid Sekte Dalam, aku terpaksa pulang untuk bertani. Baiklah, aku bisa membimbingmu berkultivasi. Tapi kau harus berjanji padaku. Jangan ceritakan rahasia ini pada siapapun. Jika kau melanggar sumpah ini, aku janji tidak akan membocorkannya pada siapapun. Siapa kau dan kenapa ada di sini? Aku Linmo hanya seorang murid pekerja serabutan. Berani sekali murid serabutan masuk jauh ke gunung belakang. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Cepat pergi, kau dengar tidak? Pergi sana. Beraninya binatang sialan ini menggeram padaku. Kebetulan sekali hari ini akan kubantai hewan ini. Dan kujadikan sup daging anjing. Bukankah kultivasimu baru tingkat 1? Dari mana kau mendapatkan kekuatan sedahsyat ini? Ternyata puncak tingkat 6. 2 ranah besar di atas kekuatanku. Jadi selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu. Menarik, aku benar-benar tidak menyangka ada orang sehebat ini di halaman pekerja serabutan. Tapi tetap saja di hadapanku. Kau tidak lebih dari sekadar sampah. Sampah akan selalu menjadi sampah. Mau menyembunyikan kekuatan pun, kau tetap rongsokan. Kuperingatkan kau jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Atau aku akan menghancurkan kultivasimu. Begitu juga dengan binatang sialan ini. Lambat laun pasti akan kubunuh dia. Cie. Xiao Tianlei, hari ini aku akan mengingat perbuatanmu. Ayo kita pulang, Hei Fan. Di dunia kejam ini, tanpa kekuatan, kita hanya akan menjadi mangsa empuk. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Pukulan telapak tangan Xiao Tianlei sangat kuat, hingga melukai organ dalamku. Untung saja kemampuan pemulihan Tun Lingjun sangat kuat. Ditambah lagi dengan ki dalam air liur Hei Feng, ternyata memiliki efek penyembuhan. Hei Feng, terima kasih. Pengawas, bolehkah hari ini saya meminta izin libur sehari? Linmu, ada apa dengan wajahmu? Pergi sana, jangan merusak suasana. Jangan ulangi lagi. Hanya tersisa 5 hari sebelum kompetisi Sekte luar. Aku harus segera memulihkan luka ini dan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Kabarnya inti monster mengandung ki yang sangat murni. Tapi aku baru di tingkat 4 pemurnian ki. Bagaimana bisa bertarung melawan mereka? Ada sesuatu di balik semak-semak. Binatang iblis tingkat 1, serigala badai. Sekarang saatnya. Ini pertama kalinya aku berburu binatang iblis. Tidak disangka bisa semulus ini. Kerja bagus, Hei Feng. Aura yang sangat kuat. Binatang iblis tingkat 2, siluman beruang hitam. Tingkat 2 setara dengan kultivator tingkat 9. Jika aku bisa menyerapnya, kekuatan kultivasiku pasti akan melonjak pesat.
Terus begini, staminaku akan habis juga. Aku harus menghabisinya dengan satu serangan fatal. Arga. Dengan inti monster tingkat 2 ini, aku pasti bisa menembus tingkat 5 pemurnian Ki. Berhasil, aku mencapai tahap menengah tingkat 5. Sekarang, bahkan jika menghadapi kultivator tingkat 6, aku masih punya kekuatan untuk melawan. Kakak seperguruan Limo, apa aku bisa masuk 20 besar sek dalam? Selama kau bertarung seperti biasanya, seharusnya tidak ada masalah. Hei, bukankah ini Limo dan Wang Hao? Hahaha, dua sampah seperti kalian juga ikut kompetisi. Lucu sekali. Xiang Biao, jangan keterlaluan ya. Memangnya kenapa kalau aku keterlaluan? Dengan tingkat kultivasi kalian berdua, kalian pasti langsung gugur di babak pertama. Lebih baik pulang saja dan bertani. Jangan bikin malu di sini. Lolos atau tidak, itu bukan keputusanmu. Baru beberapa hari, nyalimu makin besar ya. Dengar ya, Limo. Aku sudah mencabut undian. Aku bertarung melawan Wang Hao. Nanti di atas panggung, aku akan mengurusnya. Jangan coba-coba main licik denganku. Kalau tidak, habislah kamu. Kamu mau menghabisiku? Sampah tingkat 1 Ki sepertimu? Aku bisa meremasmu sampai mati dengan satu jari. Para murid, silakan ikuti hasil undian kalian. Dan berkumpullah di arena masing-masing. Kompetisi kecil ini akan segera dimulai. Kakak Limo, aku sangat takut. Xiang Biao sudah di tingkat 4 Ki. Aku sama sekali bukan tandingannya. Jangan takut, fondasi dasar Xiang Biao itu buruk. Ikuti saja cara yang sudah kuajarkan padamu. Baik, aku mengerti. Kakak Limo. Pertandingan dimulai. Limo menang. Aku tidak salah lihat. Bagaimana bisa Limo menang? Bukannya dia cuma di tingkat 1 Ki. Kenapa dia bisa sekuat ini? Apa dia sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ini? Cie, dasar penakut. Kalau berani, jangan menghindar. Wang Hao menang. Kakak Limo, aku menang. Aku menang. Kerja bagus. Kalian tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri memberi bocah ini pelajaran. Pengumuman daftar 8 besar. Xiao Tianlei, Su Qingyu, Wang Hao, Li Qiang, Li Wei, Chen Tai, Su Yu, Limo. Bukannya dia cuma tingkat 1 Ki. Kamu masih belum sadar juga. Di beberapa pertandingan lalu, dia jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya. Terus kenapa? Daftar 8 besar sekarang semuanya diisi para jenius. Mungkin dia bakal jadi yang pertama tersingkir. Kakak Limo. Gawat sekali. Ada apa? Aku baru saja dengar Xiang Biao dan Li Wei bicara. Mereka berencana mencelakaiku di pertandingan besok. Xiang Biao memberi Li Wei sebotol obat untuk ditaburkan ke mataku, supaya bisa mengalahkanku dengan curam. Di pertandingan besok, tutup matamu pakai kain ini. Kain ini dibuat dari bahan khusus. Orang lain tidak akan tahu, tapi pandanganmu tetap jelas. Bisa menahan serbuk obat itu. Tapi pura-puralah matamu kena serbuknya. Lalu serang Li Wei saat dia lengah dan buat dia tidak berkutik. Aku mengerti. Kakak Limo.
Pertandingan dimulai. Tidak kusangka kau sekuat ini. Lin Mo menang. Arga. Wang Hao menang. Kakak Lin Mo, aku lolos ke 4 besar. Selamat, daftar 4 besar sudah diumumkan. Xiao Tianlei, Su Qingyue, Lin Mo, dan Wang Hao. Di semifinal, Xiao Tianlei melawan Wang Hao, dan Su Qingyue akan melawan Lin Mo. Wang Hao, besok, aku akan membuatmu merasakan siksaan yang lebih buruk dari kematian. Pertandingan dimulai. Wang Hao, Arga. Xiao Tianlei, kau keterlaluan. Dia sudah kalah. Pertandingan belum berakhir. Selama dia belum menyerah, pertandingan berlanjut. Wang Hao, cepat menyerahlah. Aku tidak akan menyerah. Keras kepala juga rupanya. Kalau begitu, aku patahkan lenganmu yang satunya. Aku menyerah. Lin Mo, aturannya adalah peserta sendiri yang harus menyerah. Kamu menyerah menggantikannya itu tidak sah. Cari mati kamu. Xiao Tianlei pemenangnya. Xiao Tianlei, urusan kita belum selesai. Kalau tidak terima, tunggu saja nanti di atas panggung arena. Aku akan buat nasibmu berakhir mengenaskan sama seperti dia. Ini obat pemulih luka yang dibuat oleh perguruanku. Khasiatnya sangat luar biasa. Cepat berikan obat ini padanya. Terima kasih banyak. Lukanya sangat parah. Dia perlu istirahat total untuk memulihkan diri. Untunglah nyawanya masih bisa tertolong. Jangan menyalahkan dirimu sendiri lagi. Ini semua bukan salahmu. Xiao Tianlei benar-benar sudah kelewatan. Aku pasti akan mengalahkan Xiao Tianlei demi membalaskan dendam Wang Hao. Aku titip Wang Hao padamu. Aku harus kembali melanjutkan pertarungan ini. Lin Mo, aku tidak akan menahan diri sedikit pun. Aku juga. Pertandingan dimulai. Ilmu pedang Qingyun jurus ke-9. Serangan awan mengalir. Aku mengaku kalah. Lin Mo pemenangnya. Terima kasih atas petunjuknya. Kamu hebat sekali. Tapi Xiao Tianlei jauh lebih kuat dari bayanganmu. Kamu harus waspada. Aku mengerti. Babak final telah ditentukan. Lin Mo akan berhadapan dengan Xiao Tianlei. Lin Mo, besok akan jadi hari kematianmu. Hei Feng, besok adalah pertarungan hidup matiku melawan Xiao Tianlei. Menurutmu, apa aku sanggup menang? Sudah larut begini, siapa yang bertamu? Kakak Su. Malam-malam begini, ada perlu apa kakak mencariku? Boleh aku masuk? Dia ini Hui Feng kan iya. Instingnya tajam. Ini pil pengumpul ki buatan sekteku. Pil ini sanggup melesatkan ranah kultivasimu dalam sekejap saja. Saat bertarung dengan Xiao Tianlei besok, telan saja. Peluang menangmu pasti akan bertambah. Terima kasih, Kak. Tapi aku tidak bisa menerima barang ini. Kenapa begitu? Kultivasi Xiao Tianlei sudah tingkat 7 pemurnian ki. Tanpa bantuan pil pengumpul ki, besok kamu pasti akan terluka parah.
Aku paham, tapi jika menang karena bantuan obat, rasanya sama sekali tidak terhormat. Baiklah, aku menghargai keputusanmu. Tapi waspadalah, Xiao Tianlei sangat kejam. Dia pasti berniat menghabisimu di arena nanti. Aku tahu. Dan satu hal lagi. Kudengar kakek Xiao Tianlei yang menjabat sebagai ketua Shao memberinya sebuah pusaka pelindung diri. Itu bisa menahan semua serangan di bawah tingkat 7. Kamu harus sangat berhati-hati dengannya. Pusaka pelindung, iya. Pusaka itu berupa baju sirah lunak. Sangat sulit dideteksi karena dipakai di balik jubah. Saat kamu menyerang nanti, usahakan incar bagian kepala dan kakinya. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Kakak Su. Tidak perlu sungkan. Aku cuma muak melihat kelakuan Xiao Tianlei. Dan sejujurnya, aku sangat berharap kamu yang menang nanti. Xiao Tianlei sudah menembus tingkat 7 pemurnian Qi. Dia bahkan punya pusaka pelindung. Apa mungkin? Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan seni Kunling Jun. Fei Feng, jika besok aku dalam bahaya, lindungi saja dirimu terlebih dahulu. Jangan gegabah membantuku. Zhao Tua, menurutmu, apa Lin Mo ini bisa menandingi Tianlei? Master Sekte, Anda bercanda saja. Tianlei sudah menerobos ke pemurnian Qi tingkat 7. Ditambah rompi pelindung tubuh yang diberikan padanya. Lin Mo itu paling banter hanya di pemurnian Qi tingkat 5. Kurasa Tianlei bisa mengalahkannya dalam kurang dari 10 jurus. Lin Mo, tidak kusangka kamu bisa sampai ke babak final. Tapi keberuntunganmu hanya sampai di sini saja. Jangan banyak bicara. Ayo maju, baik. Punya nyali juga. Aku ingin lihat sekeras apa tulangmu itu. Pertandingan dimulai. Ah, tidak disangka Lin Mo. Ternyata bisa bertarung sengit, saling balas melawan Xiao Tiankai. Benar, hebat sekali. Apa dia benar-benar hanya di pemurnian Qi tingkat 5? Menurutku belum tentu. Mungkin saja dia sudah menerobos ke pemurnian Qi tingkat 6. Sepertinya Tianlei harus mulai serius. Tidak disangka kekuatan bocah ini begitu hebat. Dan kecepatan pemulihannya sangat luar biasa. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Oh, telapak api. Lin Mo. Bagaimana, Lin Mo? Sekarang kamu tahu kan jauhnya perbedaan kekuatan kita. Kusarankan lebih baik kamu cepat menyerah saja, atau aku akan melumpuhkanmu. Aku tidak akan pernah menyerah. Oh, keras kepala juga. Kalau begitu akan kupatahkan semua tulangmu. Mari kita lihat, apa kamu masih bisa sombong? Matilah. Aku tidak bisa menyembunyikan kekuatanku lagi. Apa dia ternyata ada di pemurnian Qi tingkat 7? Sungguh luar biasa. Ternyata dia menyembunyikan begitu banyak kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Berapa usianya sekarang? Bagaimana mungkin dia bisa mencapai pemurnian Qi tingkat 7? Kau ternyata menyembunyikan begitu banyak kekuatanmu. Kau cari mati. Tidak disangka aku akan disudutkan oleh seorang murid pelayan. Sampai dipojokkan seperti ini oleh murid sendiri. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Zhao Tianlei ternyata berani memakai senjata rahasia. Benar-benar licik sekali. Padahal aturan turnamen sudah jelas melarang keras penggunaan senjata. Lin Mo, ya. Kau sudah terkena racun tinju milikku. Kau pasti mati, tidak boleh. Aku tidak boleh tumbang di sini. Arga.
Tidak, jangan. Ilmu sesat. Ini jurus kultivasi sesat. Lin Mo melatih kultivasi sesat. Cepat hentikan dia. Penatua Xiao. Harap tenang dahulu. Dia sedang menyerap habis seluruh kultivasi Tianlei. Cepat hentikan bajingan itu sekarang juga. Lin Mo, beraninya kau melatih ilmu sesat demi mencelakai saudaramu sendiri. Hari ini juga, aku akan melenyapkan kultivasimu. Rasakan ini, bocah sialan. Serahkan nyawamu. Penatua Xuan Chen. Penatua Xuan Chen. Bukankah beliau sudah menghilang sejak 3 tahun lalu? Siapa yang menyangka? Penatua Xuan Chen ternyata meninggalkan sebuah bayangan proyeksi spiritual. Nan, kau benar-benar tidak membuatku kecewa sedikit pun. Senior. Li Xuanfeng. Sudah 3 tahun lamanya. Kau pasti tidak menyangka aku menyiapkan rencana cadangan ini, kan? Kakak seperguruan Xuan Chen, kau bukankah kau seharusnya sudah lama mati? Aku memang sudah mati. Namun, sebelum napas terakhirku berembus, aku telah mengumpulkan semua bukti persengkongkolanmu dengan sekte iblis. Dan semuanya telah kusimpan aman di dalam giok ini. Omong kosong. Kapan tepatnya aku pernah bekerja sama dengan sekte sesat? Kakak seperguruan Xuan Chen, jangan berani memfitnahku tanpa bukti kuat. Aku memfitnahmu. Lucu sekali. 3 tahun lalu, demi merebut tahta pemimpin sekte tertinggi, kau diam-diam bersekutu dengan para kultivator iblis untuk menghabisi nyawa pemimpin sekte sebelumnya. Setelah itu, kau melemparkan semua kesalahan padaku, membuatku terpaksa memalsukan kematian dan bersembunyi di kaki Gunung Qingyun. Demi menunggu penerus yang tepat, kau bohong besar. Semua tuduhan itu hanyalah cerita karanganmu saja. Apa aku kelihatan sedang mengarang cerita? Kalian semua bisa melihat buktinya sendiri. 3 hari lagi ketua sekte akan turun gunung. Di saat itulah kamu dan muridmu bisa memasang jimat rahasia. Memang pantas kamu dipilih langsung oleh Raja Iblis. Kuharap nanti kamu tidak melupakan kesepakatan kita. Tenang saja. Begitu aku merebut tahta ketua sekte ini, semua urusan kita akan beres. Ketua sekte, apakah ini semua benar? Benar sekali, semua ini nyata. Mantan ketua sekte itu, si tua bangka itu, sama sekali tak layak memimpin. Hanya aku yang bisa membawa sekte Qingyun menuju kejayaan. Dasar pengkhianat. Hari ini aku akan membalaskan dendam mantan ketua sekte dan membersihkan sekte ini dari bajingan sepertimu. Hanya bermodal bayangan ilusi ini, kau pikir bisa mengalahkanku? Xuan Chen, kau terlalu naif. Ini tidak mungkin. Aku tidak rela. Aku sungguh tidak rela. Waktuku sudah tidak banyak lagi. Lin Mo, sisanya kuserahkan kepadamu. Senior dengar. Nah, Tungling Jue bukanlah ilmu sesat. Itu adalah pusaka kultivasi kuno tiada tanding. Sekarang, aku mewariskannya kepadamu. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi sekte Qingyun. Lindungi juga kedamaian dunia ini. Hei Feng adalah keturunan langsung serigala mola. Dia akan setia mendampingi perjalananmu. Ingat, rintangan apapun yang menghadangmu nanti, jangan pernah lepaskan rasa keadilan di hatimu. Haha, Xuan Chen, akhirnya kau mati juga. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Siapapun yang berani menentangku akan berakhir seperti ini. Haha. Li Xuanfeng, dasar pengkhianat busuk. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Hanya mengandalkan bocah ranah pemulihan di tingkat 7 sepertimu, berani sekali kau bertingkah lancang di depanku. Cukup 1 jari saja untuk meremukkan tubuhmu sampai mati. Seekor binatang rendahan pun berani menghalangiku. Hei Feng, tak disangka dia ternyata keturunan binatang suci mola. Jika aku bisa mengikat kontrak dengannya, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Xuan Feng, aku akan tunduk padamu sekarang. Cie. Xingyun,
Siapa lagi yang berani melawan? Ini kebangkitan darah binatang suci Molang. Bagus sekali. Asalkan aku bisa mengikat kontrak dengan binatang suci Molang ini, aku akan menjadi yang nomor 1 di dunia. Kakaksu, apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Cepat lindungi Haven. Li Xuanfeng terlalu kuat. Sial begini terus, kita pasti akan kalah. Kobaran api membumbung tinggi. Li Xuanfeng, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak rela. Aku sungguh tidak rela. Padahal aku hampir berhasil. Kau bersekongkol dengan sekte iblis, mencelakai sesama murid, dan mengkhianati sek. Kematianmu pantas didapatkan. Tunggu, aku tahu sebuah rahasia. Rahasia besar tentang kitab Tunling. Asal kau ampuni, aku akan kuberitahu. Rahasia apa? Kitab Tunling bukan cuma teknik kultivasi biasa. Kitab itu juga kunci untuk membuka gerbang menuju alam rahasia kuno. Di dalam alam rahasia itu, ada pusaka tak terbatas dan warisan kuno. Asalkan kau melepaskan aku akan membawamu ke sana. Jika pikir aku akan percaya bualanmu? Yang kukatakan ini benar. Xuan Chen si tua bangka itu pasti merahasiakannya. Justru karena dia mengetahui rahasia ini, makanya aku terus memburunya. Jika kau membunuhku sekarang, kau takkan pernah tahu rahasia itu selamanya. Biarpun harus menghadapi rintangan, aku akan tetap mencarinya sendiri. Pengkhianat busuk sepertimu hanya akan menjadi petaka jika dibiarkan. Lin Mo, maafkan aku. Kemarin aku telah salah paham padamu. Terima kasih telah menyelamatkan sekte Qingyun. Tidak perlu sungkan, ini sudah kewajibanku. Lin Mo, kamu hebat sekali. Li Xuanfeng akhirnya tewas. Krisis sekte Qingyun telah berakhir sekarang. Sekarang kita harus memilih pemimpin sekte baru untuk membenahi kembali seluruh sekte ini. Karena kamu sudah mewarisi kekuatan Xuanfeng. Bagaimana jika kamu yang menjadi pemimpin sekte? Aku ini masih terlalu muda. Rasanya belum pantas memimpin sekte ini. Aku merekomendasikan Tetua Wang sebagai pemimpin. Beliau orang yang sangat jujur dan adil. Pasti bisa membawa sekte Qingyun menuju kejayaan. Lin Mo, kamu penyelamat sekte Qingyun. Jasamu yang paling besar di sini. Kaulah yang paling pantas menjadi pemimpin kami. Tetua Wang, tolong jangan menolak lagi. Jalanku masih panjang dan banyak urusan. Aku tidak bisa terus menetap di sekte. Aku mohon padamu, Tetua Wang. Jika semua mempercayakan kepemimpinan ini kepadaku, maka aku akan mengumumkan keputusan ini. Hukum berat murid pengikut pemberontak Li Xuanfeng. Mari kita bersihkan nama baik sekte kita. Kakak seperguruan Lin Mo, apakah kamu benar-benar harus pergi? Aku harus mengungkap rahasia kitab Tunling Jur, serta mencari keberadaan alam rahasia kuno. Sekte Qingyun sangat membutuhkan dirimu. Sekte ini aman bersama Tetua Wang. Segalanya pasti akan menjadi jauh lebih baik. Lagi pula aku pasti akan kembali lagi nanti. Kapan kira-kira kamu akan kembali? Entahlah, mungkin setahun atau bahkan 2 tahun. Namun yang pasti aku akan pulang kembali. Terimalah ini. Isinya obat pemulih luka dan penawar racun racikanku. Berhati-hatilah selama di perjalanan nanti. Terima kasih, Su Shiji. Haven, kamu harus melindungi kakak Lin Mo baik-baik. Ayo kita pergi, Haven.
Senior, jangan khawatir. Begitu aku mengungkap rahasia Tuning Jun, aku pasti akan memakai kekuatanku untuk melindungi seluruh dunia. Hei Feng, kalau sampai tersesat, aku tidak akan memedulikanmu lagi. Kakak seperguruan, apa kakak juga mau pergi? Aku juga ingin melihat bagaimana dunia luar. Sekalian mencari tahu tentang alam rahasia legendaris itu. Tapi, bagaimana dengan gurumu? Aku sudah memberitahu guru. Sudah dulu, nanti Limo keburu pergi jauh. Limo, tunggu aku. Kakak seperguruan, ku dengar tangan kakak terluka. Aku datang untuk menjengukmu.